Titis Rahmawati SHMHCLA, menepis pernyataan yang menyebut penyidik Unit 1 Subdit Jatanras Polda Sumsel tidak profesional dalam menangani perkara pemalsuan duplikat kutipan akta nikah yang menahan dan menersangkakan Nenek Ernaini usia 70 tahun. Titis Rahmawati yang merupakan kuasa hukum pelapor angkat bicara setelah penyidik yang menangani perkaranya tersebut bahkan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumsel dengan dugaan tidak profesional. Tak hanya dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumsel, namun bahkan disusul munculnya aksi demo di depan Polda Sumsel yang menuding penyidik tidak profesional. Bukan maksud membela penyidik, Titis memberikan respon yang berbalik bagi dia justru memberikan apresiasi kepada penyidik dengan adanya penetapan tersangka yang kini berkasnya bahkan telah tahap pelimpahan kejaksaan. Bukan tanpa sebab, Titis mengungkapkan perkara pemalsuan duplikat kutipan akta nikah yang terjadi di KUA Banyuasin 3 ini telah dilaporkan sejak 8 Agustus 2023 lalu. Justru menurut Titis, pihaknya menduga peristiwa yang kini menjadi sorotan publik ini ada kepentingan pihak-pihak terkait. Bahkan, menurut Titis, semestinya dalam kasus ini penyidik juga mengejar kepala KUA Banyuasin 3 pada saat itu yang menandatangani duplikat kutipan akta nikah antara suami dari kliennya almarhum Haji Basir dan tersangka Ernaini. Titis mengungkapkan perkara ini bermula dari nikahan antara almarhum Haji Basir dengan tersangka Ernaini di tahun 1971, rupanya tidak tercatat dalam administrasi KUA Banyuasin 3. Lantaran tak tercatat itu, setelah almarhum Haji Lubis meninggal dunia di tahun 2021, Ernaini disebut diduga bersama dengan pejabat KUA Banyuasin 3 menerbitkan duplikat buku nikah yang dicatatkan seolah-olah telah dibuat di tahun 2009. Hal itulah yang kemudian dilaporkan Titis, melaporkan perkara ini ke Polda Sumsel dengan dugaan melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Surat ini memang tidak pernah diujikan karena surat ini palsu kok. Surat ini dibikin seolah-olah ada gitu. Dan belangkonya pun saya bisa pastikan itu bukan belangko yang dikeluarkan oleh KUA atau departemen atau ya depak ya kalau depak zaman dulu. Kalau sekarang Menteri Agama Kementerian Agama. Iya itu. Jadi dapat dipastikan itu tidak itu. Kami sudah mempunyai data-datanya dan kami tidak akan publiskan semua di sini pada saat press release karena itu sudah diranah nanti pada pembuktian di pengadilan. Harapan kita kepada penyidik di tengah tekanan mereka dilakukan propam terus tadi mereka di demo kepada penyidik Polda Sumsel sendiri yang menangani perkara harapan kami ya tetap konsisten dan kami sangat mengapresiasi terhadap penyidik-penyidik tersebut yang memang sudah bekerja sesuai dengan SOP walaupun ada di sisi lain kekurangan mungkin kecepatan dalam melakukan ini saja. Harusnya bisa berbarengan sekali dua. Kenapa justru Ernaini dahulu? Dan kali ini kami sudah mengirim surat kepada Dir, kepada Kasubdit agar segera meningkatkan status status Ahmad Yani. Ahmad Yani sebagai apa? Kepala KUA yang menandatangani. Pada saat itu, teknis duplikat itu. Iya. Jadi ini kan seolah-olah dibuat 2009. Kalau sekarang KUA Ahmad Yani kan tidak berada di situ lagi. Tapi masih jadi PNS beliau? Iya, masih jadi PNS. Diperiksa juga Bu ya? Sudah dilakukan pemeriksaan. Oke. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.